Polisi mencari orang yang memviralkan informasi tentang almarhum AM, remaja 13 tahun di Kota Padang yang meninggal diduga akibat disiksa polisi. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono menyebut, informasi tentang kasus ini menyebar luas di media sosial tanpa bukti yang cukup. Pihaknya merasa menjadi korban trial by the press atau pengadilan oleh pers terkait dengan berita viral kematian AM. Kapolda menegaskan akan mengawal dan bertanggung jawab penuh dengan pengusutan kasus tewasnya AM. Dari Polda juga tidak tinggal diam. Dir Intelkam sudah jalan, Dir Krimsus sudah jalan. Untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu, dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu? Kamu kan sudah trial by the press. Sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu cukup bukti atau tidak, atau kamu hanya asumsi atau hanya ngarang-ngarang. Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Andai kata nanti ditemukan novum atau bukti baru yang kemudian ada oknum anggota yang bertindak sesuatu yang tidak sesuai SOP, ya pasti kita juga akan menegakkan hukum anggota kami yang menyimpang dari SOP itu. Sementara itu, keluarga remaja AM melalui kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM di Jakarta. Mereka berharap Komnas HAM membantu mengusut kasus tewasnya AM. Kan ada indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi kepada korban yang sudah meninggal maupun korban lain yang menjadi kemungkinan terlapor ya, ataupun menjadi korban yang didampingi nanti oleh penasehat hukum, di mana mereka mendapatkan kekerasan dari oknum tersebut. Nah, sehingga kami melihat upaya pencegahan dengan indikasi adanya tawuran yang belum terbukti tersebut itu sudah jauh dari kewenangan kepolisian tersebut bila dilakukan dengan kekerasan. Sebelumnya pihak keluarga AM, remaja yang tewas diduga dianiaya polisi menyatakan banyak kejanggalan keterangan mengenai kematian anaknya yang disampaikan pihak kepolisian. Keluarga yakin korban meninggal dunia bukan karena melompat dari jembatan, karena ada beberapa luka lebam yang ditemukan pada tubuh korban dan keterangan beberapa orang saksi di lokasi saat korban diamankan pihak kepolisian. Saya nggak terima anak saya dibilang jatuh atau melompat, karena nggak masuk akal, ciri-ciri di badannya nggak seperti orang jatuh dari ketinggian. Kalau jatuh dari ketinggian itu minimal kaki patah atau kepala pecah, dan ini anak saya kepalanya nggak pecah, kaki nggak patah, tangan nggak patah, yang ada cuma lebam di sini. Nah, itu pun kalau dia jatuh posisi dari keterangan Adit kan dia dari jalur lampu merah ke arah Balai Baru sebelah kiri jembatan tuh. Berarti kalau dia melompat sebelah kiri, ditemukannya sebelah kiri kan? Ini ditemukannya di bawah jembatan, di kolong. Di tengah-tengah jembatan. Nah, mungkin anak saya jatuhnya melayang gitu ke dalam, kan mungkin. Remaja AM tewas diduga karena dianiaya polisi pada 9 Juni 2024. Saat itu AM disebut dianiaya setelah ditangkap karena terlibat tawuran. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang remaja tewas diduga akibat dianiaya polisi setelah terlibat tawuran. Dugaan ini muncul setelah orang tua korban melihat sejumlah luka dan kejanggalan keterangan dari polisi. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mencermati kasus ini, kita akan bahas bersama orang tua korban AM, berinisial AM, Afrinaldi Afif Maulana, serta Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya. Saya juga nanti akan hadirkan, kita berusaha juga akan hadirkan Direktur LBH Padang, Indira Suryani, dan kami disclaimer dulu bahwa pagi hari ini juga berupaya untuk mengundang pihak kepolisian dari Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Saya ke Pak Afri dulu. Pak Afri, sebelum saya ajak berbincang, saya ucapkan turut berduka cita dan turut prihatin atas apa yang menimpa keluarga Anda ya Pak Afri ya. Ya, Pak Afri, apa saja yang menurut Anda janggal dari keterangan polisi terkait tewasnya anak Anda ini, Pak Afri? Ya, itu janggal menurut saya, Pak. Mengatakan anak saya jatuh. Dari kondisi badannya itu udah jelas kalau itu bukan jatuh, Pak. Itu luka penganiayaan. Dan polisi bilang itu ditemukannya 11 jam. Padahal anak saya kejadiannya jam 4
dini hari, ditemukannya jam 11 siang, itu sekitar 6 jam. Dan itu pun di badannya itu luka lebam semua, Pak. Bukan luka patah karena jatuh dari ketinggian. Dan itu pun di bawah itu sungainya dangkal cuman semata kaki orang dewasa dan banyak batu-batu di bawah. Kalau jatuh dari ketinggian itu patah harusnya. Karena cukup tinggi jembatannya ya Pak ya? Cukup tinggi Pak, 30 meter lebih Pak. Dan itu kondisi ditemukannya itu bukan seperti orang jatuh, tapi seperti diletakkan Pak, terlentang gitu posisinya Pak. Baik. Lalu menurut keterangan beberapa pihak begitu, saksi juga ini anak Anda disaksikan berbonceng dengan temannya sendiri berinisial A ya sebelum akhirnya ditemukan tewas. Sudah dengar keterangan dari temannya ini berinisial A ini, Pak Afri, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Sudah Pak, mereka bilang sebelum kejadian itu mereka kumpul-kumpul di daerah Gaung dan mau ke arah Balai Baru. Dan pas di dekat Polsek Kuranji itu mereka ditendang dari belakang lalu terjatuh dari motor gitu Pak. Dan terakhir si A ini bilang dia melihat anak saya itu ketika setelah dikerumuni polisi dia nggak ngeliat lagi katanya. Oke, ini berarti menurut keterangan temannya ini bahwa temannya berinisial A ini dibawa oleh pihak polisian, sedangkan sempat melihat gitu sebelum dibawa anak Anda ini dikerumuni oleh pihak polisian dan setelah itu tidak bertemu lagi dengan anak Bapak, begitu ya kira-kira ya? Ya, tapi ada juga saksi yang kami temui, mereka bilang saya ada dibawa ke Polsek katanya Pak. Oke. Ya, saya ke Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas. Temuan Kompolnas sejauh ini bagaimana Pak Yusuf soal kasus ini? Baik, terima kasih. Dari kami pertama turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tentu kami sebagai pengawas pada saat ini ada dalam pemberitaan kami langsung memantau ke Sumatera Barat, minta itu didalami. Nah, sekarang kan sudah terang ini sebenarnya, ini korban ada meninggal. Tentu apakah ini nanti bisa dijelaskan oleh orang tuanya. Ini apakah sudah divisum atau belum? Nah, jadi kan nanti ini kami Kompolnas tentu mendorong Polda Sumbar agar peristiwa ini diselidiki, dilakukan penyidikan, kemudian di penyidikan dicari apakah memang ada peristiwa pidana, apakah ini diduga penganiayaan atau lebih jauh lagi tentu ini diselidiki. Kalau memang itu sudah jelas, nantinya tentu dicari siapa terduga pelakunya. Intinya kami Kompolnas sebagai pengawas tentu mendorong agar ini diselidiki, benar-benar dipastikan penyebab korban meninggal ini apa. Nah, sementara yang ada dalam pemberitaan diduga dianiaya oleh oknum kepolisian, tentu ini semuanya dalam proses penyidikan. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan nanti, apakah memang mengarah ke sana, tentu ini kita dorong. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Rinal, ini sudah divisum belum? Kami sendiri pada hari ini barangkali akan memantau langsung, akan ke sana, tim Kompolnas, untuk meminta klarifikasi, penjelasan dari Polda seperti apa dulu penanganannya awal ini seperti apa. Nanti akan kami lihat, kami tentu akan menyampaikan saran dan masukan agar peristiwa ini dapat dijelaskan secara hukum. Begini Pak Yusuf, Anda tadi meminta kami menanyakan ke Pak Afri begitu ya sebagai orang tua korban apakah sudah divisum dan lain sebagainya. Artinya hingga saat ini Anda belum berkomunikasi dengan orang tua korban maupun juga dengan Polda Sumatera Barat yang terkait dengan kasus ini, Pak Yusuf? Kami kan perlu konfirmasi. Kan bisa saja dijawab sudah, ternyata belum, kan begitu. Makanya perlu konfirmasi dari orang tuanya. Jangan sampai informasi yang kami terima sepihak. Kami sudah berkomunikasi dengan Polda Sumbar. Jangan sampai kami sepihak, perlu konfirmasi ke orang tuanya. Itu agar kalau sudah divisum, di situ akan bisa dijelaskan ini disebabkan oleh apa dan ini akan diselidiki tentunya nantinya. Artinya untuk menghindari subjektivitas juga Anda tidak hanya mengonfirmasi pihak kepolisian, tapi juga harus berkomunikasi dengan pihak korban, kan begitu Pak Yusuf ya? Betul. Kami terbuka untuk mendapatkan
penjelasan apapun, termasuk apabila ada keluhan-keluhan, Kompolnas kewenangannya kan menerima saran dan keluhan dari masyarakat. Sama-sama kita kawal, kita dorong agar ini benar-benar diselidiki secara profesional. Apa sebenarnya peristiwanya? Apakah memang benar diduga ada oknum yang menyebabkan korban ini meninggal dunia? Ini yang kita kawal. Baik, kalau begitu saya tanya juga ke Pak Afri seperti pertanyaan Pak Yusuf tadi yang ingin ditanyakan ke Pak Afri. Pak Afri, sudah divisumkah ketika almarhum anak Anda ini dinyatakan meninggal dunia begitu? Sudah ada upaya visum sejauh ini? Sudah, Pak. Itu visum kami lakukan pada hari Senin, itu penemuannya hari Minggu dan kami lakukan otopsi pada hari Senin, Pak. Sampai sekarang itu hasilnya belum kami ketahui, Pak. Bahkan hari Jumat kemarin kami tanya itu pas 11 hari, terus kata Pak Kasat Polresta katanya hasilnya belum keluar katanya, Pak. Oke, dan yang saya terima juga informasinya ketika anak Anda ini dibawa ke rumah sakit begitu setelah dinyatakan meninggal dunia dan kemudian ke pihak keluarga katanya tidak ada pernyataan bahwa anak Anda ini meninggal secara tidak wajar begitu ya? Iya, Pak. Gimana, Pak? Ya, jadi anak Anda ini dinyatakan meninggal normal, jadi bukan meninggal secara tidak wajar ketika keluar dari rumah sakit begitu kira-kira ya? Informasinya yang saya dapat begitu? Belum, Pak. Kebetulan pas penyerahan jenazah itu kami cuma dikasih surat kematian dan itu di dalam surat itu kosong, nggak ada penyebab. Nggak ada keterangan apapun begitu kan? Artinya dianggap meninggal secara wajar begitu kan? Ya bisa jadi, Pak, karena yang dilingkari itu penyebab kematian belum diketahui, Pak. Oke, ya karena kalau memang anak Anda ini diduga penyebab kematiannya adalah dianiaya oleh pihak kepolisian, biasanya surat kematian itu disertakan bahwa anak Anda ini meninggal secara tidak wajar. Tapi itu tidak ada di dalam surat keterangan kematian begitu ya? Oh, tidak ada, Pak. Cuman dilingkari belum diketahui. Oke. Nah, sejauh ini visum belum didapat. Lalu berarti selama ini pihak keluarga baru mendapatkan kesimpulan sendiri bahwa anak Anda ini meninggal secara tidak wajar begitu ya? Iya, Pak, karena kami lihat dari kondisi badannya kondisi kan, Pak. Badannya ya? Iya. Oke. Setelah melihat itu, Anda baru menyimpulkan bahwa ini ada ketidakwajaran kematian anak Bapak ini, begitu ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Dan itu pun karena ini, Pak, juga karena saksi-saksi yang kami temui yang malam itu semuanya disiksa oleh anggota polisi, Pak. Oke. Sejauh ini sudah ada upaya untuk menggandeng Komnas HAM, Pak Afri? Iya, sudah, Pak. Kami langsung ini ke LBH, Pak. Ke Komnas HAM sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, pada saat ke LBH apa saja yang dikonsultasikan dengan LBH, Pak Afri? Saat ke LBH kami langsung meminta bantuan, Pak. Karena kami curiga ini kematian anak saya ini tidak wajar awalnya, Pak. Okay. Makanya kami langsung ke LBH meminta bantuan hukum, Pak. Baik, ini yang sudah ditempuh upayanya dan juga sudah menghubungi Komnas HAM ya untuk. Ya, dan kami akan rencana untuk meminta keterangan hasil otopsinya, Pak. Otopsi ya, dan juga hasil visum yang kabarnya juga belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke, biasanya bisa cepat dikeluarkan sebenarnya hasil visum. Ini sudah berapa hari berjalan, Pak, visum ini? Ini sudah 16-17. Sudah 2 minggu lebih, 17 hari. 2 minggu ya, yang Bapak belum terima ya hasil visum dan juga otopsi. 17 hari sekarang, Pak. Oke, normalnya Pak Yusuf, kalau hasil visum, hasil otopsi yang biasa dilakukan pihak kepolisian, apakah selama ini dalam kasus yang sudah di mana korbannya ini sudah meninggal dunia atau memang wajar untuk menelusuri akibat kematian seorang korban seperti ini, Pak Yusuf? Ya, inilah bagian dari hal-hal yang perlu kami mendapatkan klarifikasi. Sejak kapan ditemukan korban, siapa yang pertama sekali menemukan, apa laporannya ke polisi, sehingga mencuat informasi ada dugaan disebabkan oleh
oknum. Nah, ini yang harus kita klarifikasi, termasuk kan tadi saya masih minta konfirmasi, jangan sepihak informasi yang kami peroleh sehingga tadi sudah clear bahwa benar sudah dilakukan visum dan belum diketahui hasilnya. Tentu ini bagian dari hal-hal yang kami mintakan klarifikasi, jangan sampai sudah ada hasilnya tapi belum disampaikan atau diberitahukan ke pihak keluarga korban. Ini yang harus kita klarifikasi. Ya, Kompolnas juga bisa ikut mendorong tentunya kan Pak Yusuf untuk segera memberikan informasi soal hasil visum dan otopsi ini. Betul. Ini kan ada yang pasti ini keluarga korban menduga bahwa penyebab kematian korban anaknya, keluarganya ini dalam kematian yang tidak wajar. Maka tentu ini perlu diselidiki. Nah, sudah ada hasil visumnya, itu tentu perlu disampaikan kepada korban agar lebih jelas itu apa sebabnya. Tapi tentu ini apabila dilakukan penyelidikan, tentu visum itu bagian dari proses penyelidikan. Nah, yang pasti karena ini sudah mendapatkan penjelasan dari orang tua, ini sudah berjalan 2 minggu, maka kami hari ini tim Kompolnas akan ke Sumatera Barat untuk pertama meminta klarifikasi dan mendorong agar apabila sudah dilakukan penyelidikannya, maka pihak keluarga korban tentu bisa proaktif diberikan informasi-informasi sebagai bagian dari wujud transparansi di dalam penyelidikan penanganan meninggalnya korban. Oke, Pak Yusuf begini, ini ada catatan khusus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras begitu ya. Ini mencatat ada kasus kekerasan dan penyiksaan oleh anggota polisi yang tidak bergeming atau tidak berjalan kasusnya dalam 3 tahun terakhir yang mencapai 600-an kasus. Ini dikarenakan menurut mereka, menurut Kontras, budaya kekerasan di kepolisian ini termanifestasi dalam tugas-tugas polisi di lapangan termasuk pengawasan yang lemah. Ini ada poin pengawasan yang lemah, di mana ini adalah ranah Kompolnas juga untuk mengawasi kinerja kepolisian. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya, pengawasan lemah tentu dilihat dari mana dulu. Nah, kalau dari sisi regulasi ya memang kita punya keterbatasan untuk bisa mengawasi secara lebih tajam. Misalnya pengawasan kita kan paling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita mendorong agar penanganan kasus-kasus itu dilakukan secara profesional, misal dengan adanya penerimaan saran dan keluhan masyarakat. Nah, ketika kasus mendapat perhatian publik, kita kan sudah mengerti bagaimana publik menyorot itu, maka kita memantau langsung. Yang perlu dipastikan di dalam pemantauan kami, apakah penanganannya ini sesuai dengan SOP dan prosedur atau tidak. Kalau ada dugaan kekerasan di dalam penanganannya itu sudah sesuai dengan prosedur, itu bagian dari hal-hal yang kita awasi. Hanya Kompolnas tidak bisa berlaku sebagai penyidik karena tidak punya kewenangan untuk menyidik. Nah, yang punya kewenangan tetap penyidik. Kami meminta klarifikasi penanganannya kepada penyidik. Nah, makanya informasi yang kami dapatkan sudah divisum, maka perlu saya mintakan konfirmasi dari orang tua. Jangan-jangan belum, ternyata sudah. Nah, sekarang saya mendapatkan informasi orang tua belum mendapatkan hasil visumnya. Itu bisa di-follow up benar, gitu ya? Ya, sudah 2 minggu. Nah, ini kita harus dorong agar pihak kepolisian proaktif memberikan perkembangan penanganannya kepada keluarga. Itu bagian dari, sekali lagi, wujud transparansi. Bicara soal pengawasan juga nih Pak Yusuf, saya juga dengar dari Kompolnas ada wacana begitu ya, salah satu bentuk pengawasan yang paling mungkin dilakukan adalah pemasangan kamera pada seluruh anggota polisi yang bertugas di lapangan atau body camera ya. Nah, hal ini sudah diwacanakan lama sebenarnya oleh Kompolnas, saya sempat dengar itu. Bagaimana teknisnya nanti dan bagaimana ini bisa terwujud dan kapan bisa terwujud, saya akan tanyakan ke Pak Yusuf. Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu Pak Yusuf, akan dijawab sesaat lagi oleh Kompolnas di Sapa Indonesia Pagi. Ya, bicara tindak pengawasan kepada pihak kepolisian agar tidak sewenang-wenang dalam menangani suatu perkara begitu ya, menghindari tindak kekerasan. Ini ada wacana juga dari Kompolnas, bentuk pengawasannya adalah memberikan pemasangan kamera, body camera pada seluruh petugas yang bertugas begitu
yang ada di lapangan, dan hal ini juga sudah lama sebenarnya diwacanakan oleh Kompolnas. Masih on the track wacana itu atau rencana itu, Pak Yusuf, dan bagaimana teknisnya nanti dan kapan bisa terwujud kira-kira? Ya, jadi begini, saya ingin memberikan penjelasan dulu terkait dengan meninggalnya almarhum Ananda Apip ini. Tentu ada pemberitaan itu diduga disebabkan oleh oknum. Tentu ini harus direspon oleh Polda, diselidiki apapun hasilnya, apakah benar atau tidak, tentu ini yang kita dorong. Nah, sehingga kami belum bisa berkesimpulan sebagaimana yang diduga itu. Nah, yang pasti ini ada korban, perlu diselidiki apa yang menyebabkan itu meninggal. Kalau memang ini ada pidana, maka dicari siapa pelakunya. Apakah benar yang sementara yang diduga itu oleh oknum. Nah, ini yang harus kita dorong agar ini bisa diselidiki. Nah, terkait dengan pengawasan kami memang sudah pernah mengusulkan untuk body cam. Body cam itu sebagian sudah bertahap, sudah dilaksanakan. Nah, khususnya yang ada di lapangan, misalnya terkait dengan penanganan unjuk rasa. Nah, itu sudah ada beberapa Polda yang sudah menerapkan body cam. Nah, kami sendiri terus tentu mendorong, ini adalah bagian dari bentuk pengawasan melekat pada diri personil yang ditugaskan. Itu sudah berapa persen Pak dari Polda seluruh Indonesia ini, sudah berapa persen yang sudah dilaksanakan? Intinya ini prosesnya kan bertahap ya, bertahap terkait dengan kemampuan di masing-masing Polda. Ada yang satu Polres. Nah, ini intinya kami sudah memberikan usulan kebijakan soal ini dalam tahapan sudah mulai berjalan. Ya, kita akan terus memantau karena ini adalah usulan kebijakan kami yang kita harap secara bertahap bisa dilaksanakan, terutama di kaitannya anggota yang berada di lapangan, misalnya personil lalu lintas, pengawasan unjuk rasa, pengamanan di lapangan, termasuk misalnya patroli, termasuk ke penyidik secara terbatas yang itu melakukan pemeriksaan seseorang, melakukan interogasi seseorang, ya perlu ada body cam. Tapi sebenarnya kalau di ruang penyidikan kan tidak perlu ada body cam. Di ruang penyidikan itu harus ada kamera CCTV. Ya, ini yang harus juga kita wujudkan bersama, bahwa memang kalau memang ada wacana seperti itu, dan itu positif. Kata Kompolnas sudah beberapa Polda sudah melaksanakan hal itu. Semoga bisa cepat terlaksana untuk seluruh petugas kepolisian agar bisa juga kita mengawasi bersama, dan bukti otentik itu scientific yang ilmiah begitu, ini bisa terbukti jika memang sudah ada body cam itu ya. Nah, saya ke Pak Afif lagi, Pak Afri lagi, mohon maaf. Pak Afri, ya, Pak. Ini kan mohon maaf, almarhum anak Bapak ini pada saat diduga katanya mendapatkan penganiayaan oleh pihak kepolisian. Mengapa seperti ada dugaan seperti ini? Ini karena juga ada video viral yang tersebar di media sosial begitu. Bahwa ada yang merekam tindakan kekerasan oleh pihak diduga oleh pihak oknum kepolisian terhadap anak Bapak. Bapak sendiri sudah melihat video itu dan sudah mengetahui siapa yang merekam video itu, Pak? Sudah, Pak. Saya sudah melihat video itu dan saya sudah bertemu dengan saksi A itu, dan juga sudah bertemu dengan saksi-saksi yang lain, Pak, yang ketangkap malam itu. Mereka semua mengalami penyiksaan, Pak. Dan penemuan anak saya ini pun di lokasi mereka ditendang jatuh, juga di dekat mereka dikumpulkan, yaitu di Polsek Kuranji. Itu dekat dari lokasi penemuan anak saya, Pak. Oke, artinya justru Bapak melihat rekaman ini juga makin mengafirmasi gitu ya, dugaan bahwa anak Bapak ini mendapatkan tindak kekerasan begitu sebelum meninggal dunia, begitu ya Pak ya? Iya, Pak. Oke, ini video ini sudah tahu siapa yang merekam dan asalnya dari mana begitu Pak Afri? Sudah, Pak. Dari mana itu asal videonya? Itu asal videonya dari kami, Pak. Kebetulan ya. Dari pihak orang tua korban gitu maksudnya? Iya, Pak.
Dan Anda sudah mengetahui ini sekarang video ini viral dan di media sosial juga ada tagar di media X begitu ya, media sosial X, Justice for Afif. Anda juga sudah mengetahui soal ini ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini saya tanyakan juga ke Pak Yusuf. Saya bertanya ketika pihak kepolisian justru malah mencari orang yang memviralkan video yang dianggap polisi melakukan kekerasan, alih-alih mencari penyebab dugaan tewasnya almarhum anaknya Pak Afri ini. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya memang sepatutnya apapun yang terkait dengan meninggalnya korban ini, informasi-informasi yang diketahui oleh seseorang, apakah itu pertama sekali atau terkait dengan informasi yang ada di dalam viral, misalnya itu tentu seperlunya untuk kepentingan penyelidikan agar mengungkapkan peristiwa apa yang sebenarnya, apa yang menyebabkan meninggalnya almarhum ini. Nah, jadi keperluannya sepatutnya untuk kaitannya dengan penyelidikan meninggalnya almarhum Afif ini. Nah, itu tentu kita akan mendorong agar tidak menimbulkan bias dalam persepsi publik yang kita harapkan sekali lagi karena ini sudah 2 minggu, maka proses penyelidikan ini terus dilakukan, terlepas ada yang memviralkan atau tidak. Kalau itu menjadi bagian hal-hal yang perlu digali, mendapatkan informasi kesaksian, apalagi tadi sudah mendapatkan informasi dari orang tua korban, tentu ini sangat penting menjadi masukan kami kepada kepolisian bahwa saksi-saksi ini apakah sudah dilakukan pendalaman, dimintai keterangan, tidak fokus kepada, sekali lagi tidak fokus kepada sesuatu yang viral. Kalau memang itu ada informasi yang perlu digali, ya tidak apa-apa, menjadi bagian dari proses permintaan keterangan untuk penyelidikan, bukan terkait dengan sesuatu di luar penyelidikan kasus ini. Ini satu hal positif karena yang justru ditekankan pihak kepolisian ini sepertinya kalau saya membacanya ini siapa yang memviralkan dan akan ditindak secara hukum karena sudah menyebarkan berita bohong. Alih-alih begitu sepertinya harusnya barang bukti video viral itulah dijadikan bahan untuk melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan begitu ya Pak Yusuf ya? Ya, itu bisa menjadi masukan informasi yang perlu didalami apakah di situ ada petunjuk, karena petunjuk sendiri kan merupakan alat bukti. Itu yang perlu didalami. Jadi seperlunya tidak terkait dengan persoalan viralisasi itu, tapi apakah ada informasi yang bisa dijadikan petunjuk, itu yang kita dorong. Ya, saya coba juga untuk menghubungi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani. Selamat pagi, Bu Indira. Pagi, Mas. Baik. Ya, Bu Indira, ini kita sudah memperbincangkan sejak awal tadi apa saja temuan dari pihak keluarga korban, lalu juga Kompolnas. Nah, kalau dari LBH, temuannya apa saja soal ini, soal kejanggalan kasus yang menimpa anaknya Pak Afri ini? Jadi memang pertama ya, kenapa LBH Padang sangat yakin ada penyiksaan itu saat kejadian. Satu, memang lebam di tubuh korban dan kami temukan korban-korban lainnya juga mendapatkan kekerasan dan penyiksaan begitu. Kan kami juga menemui mereka langsung lalu mengidentifikasi, memfoto, mendokumentasikan begitu. Ketika Polda Sumbar mengatakan mereka yakin bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar saat itu, kami merilis foto-foto yang kami miliki begitu. Dan nanti kami sekitar jam 11 akan ke Propam Polda Sumbar untuk melaporkan hasil temuan kami ini, agar kemudian kami ingin meyakinkan kepolisian memang saat itu terjadi penyiksaan begitu, karena memang dari hasil foto, identifikasi kami, keterangan saksi-saksi anak seperti itu. Dan kemudian kemarin kami juga berupaya ya datang ke lokasi TKP di bawah jembatan Kuramji. Saya pergi dengan tim ke sana dan berbicara dengan beberapa warga yang ada di bawah jembatan yang melakukan proses rekonstruksi begitu ya, proses perbaikan alur air. Jadi saat itu dari keterangannya dia katakan saat kejadian air itu sangat dangkal sekitar selutut begitu ya. Saya juga sempat menanyakan di mana pastinya mayat Afif Maulana ditemukan. Dia menunjukkan dan kemudian warga mengatakan saat itu air dangkal dan sekarang air ini dalam karena sudah kami keruk dengan eskavator ini begitu, karena dalam proses pengerjaan. Nah,
dalam situasi itu yang kami lihat bahwa kalau memang ada terjadi lompatan mungkin lebih fatal lagi akibatnya begitu. Dan kami juga memperhatikan konferensi pers dari Polda Sumbar yang mengatakan bahwa lebam-lebam di tubuh korban ini kuat indikasi adalah lebam mayat gitu. Kami saat ini sudah berkontak gitu ya, mencari dokter-dokter forensik yang kami kenal untuk menanyakan soal lebam mayat, dan dari hasil itu kami temukan bahwa lebam mayat itu bukan muncul 7-8 jam begitu. Jadi ada informasi yang kami terima dari dokter forensik lebih dari itu begitu ya. Dan kemudian kami juga akan mengambil hasil otopsi ya, meminta salinan otopsi, karena kami berpikir bahwa jika memang kami masih meragukan hasil otopsi ini, kami tentu akan mencari second opinion atas kasus ini begitu, mencari dokter forensik lainnya. Itu yang akan kami lakukan ke depannya, Bang. Baik, otopsi juga belum ada hasilnya dari pihak kepolisian. Tadi juga Pak Afri bilang hasil visum juga belum didapatkan begitu ya, Bu Indira ya? Iya, ini agak lama ya, karena waktu itu keluarga mengatakan sekitar sekitar ini ya, visumnya itu kan sebelum dikuburkan begitu, dan ini cukup lama hasilnya, dan kami mendesak juga segera mengeluarkan hasil visum dan otopsi, dan tentu saja keluarga dan kuasa hukum ingin mendapatkan hasil otopsi itu. Oke, dari sejumlah fakta yang sudah Anda utarakan tadi, ada sejumlah kejanggalan, tapi di sisi lain polisi menyebut tidak ada nama AM atau anak dari Pak Afri ini ya, yang diduga menjadi korban di daftar remaja yang ditangkap karena diduga hendak melakukan tawuran. Artinya AM tidak pernah dibawa ke kantor polisi. Bagaimana Anda bisa mematahkan argumentasi polisi ini, Bu Indira? Jadi ada beberapa titik yang perlu dicurigai. Pertama di jembatan, lalu di depan Mapolsek Kuranji, Kapolsek Kuranji, dan di Kapolsek Kuranji, lalu mereka dibawa ke Polda Sumbar. Jadi ada keterangan, mungkin itu sudah digelar juga di beberapa media. Ada keterangan salah satu anak yang kemudian itu juga yang kami temui, dia juga menjadi korban penyiksaan, dan dia katakan dia melihat satu anak masuk, dia duluan ada di Polsek Kuranji dan anak itu masuk begitu dengan beberapa orang, dan ada di dekat dia begitu agak jauh, dan kemudian kami lihatkan, kamu tahu namanya siapa? Tidak, apakah orangnya ciri-cirinya begini? Dia waktu itu pakai baju ini, dia mengatakan iya dia. Dan kemudian dia katakan dia sempat minta ampun ketika saya melihat, saya dipaksa untuk melihat ke arah lain oleh polisi, dan saya juga dipukul kepalanya, dan saya waktu itu setelah mendengar dia minta ampun, polisi berkata ada yang pingsan, ada yang pingsan. Nah, itu keterangan yang kemudian kami kunci ya, dan kami tentu ingin segera saksi-saksi ini dilindungi begitu, karena memang dari hasil investigasi kami ada beberapa titik-titik yang kami curigai, apakah di jembatan, di Mapolsek, dan juga di depan Mapolsek begitu. Ada 3 titik itu yang kemudian harus diidentifikasi dengan jelas begitu, di mana keberadaan korban saat itu. Oke. Ini yang saya tekankan juga, saya highlight tadi dari pernyataan Ibu Indira bahwa harus juga ada perlindungan saksi, sehingga tidak lagi atau merasa terancam ya saksi-saksi ini jika memang nanti lanjutan dari penyelidikan dalam kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini berlanjut begitu. Nah, saya ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, Anda juga sepertinya dari Kompolnas tidak akan bekerja sendiri begitu ya, dan akan ada kolaborasi dengan KPAI, LPSK, lalu juga KPPA yang ada di daerah di Padang sana. Sejauh ini sudah terkoordinasikan itu semua untuk mengusut dugaan kekerasan dari kepolisian di Padang ini, Pak Yusuf? Baik, dari kami dan KPAI sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dari sejak awal mencuat dalam pemberitaan viral. KPAI meminta kami untuk memberikan atensi. Itu sudah kami lakukan dengan KPU, jadi sama-sama kita kawal, apalagi kalau memang ada pengaduan ke Komnas HAM, tentu karena Kompolnas punya MOU dengan Komnas HAM, pasti kami akan bersinergi dengan Komnas HAM mengawal kasus ini. Apalagi tadi dijelaskan oleh pihak Ibu Indira kaitannya dengan penanganan tawuran, apabila memang itu ada diduga melanggar SOP, tentu pihak Polda Jabar tidak akan sungkan-sungkan akan memberikan penegasan kepada yang melanggar SOP di dalam apabila ada penanganan tawuran yang itu diduga ada kekerasan, pasti kami pastikan itu akan diberikan sanksi nantinya. Hanya sekali lagi karena ini sudah ada korban almarhum Api, tentu
kita harus mendorong ini diselidiki secara profesional. Apakah memang benar ini disebabkan oleh adanya ulah oknum? Tentu hasil penyelidikan inilah yang sama-sama kita kawal, kita dorong, apalagi sudah ada pihak LBH Padang. Tentu informasi apapun yang dimiliki kami sangat terbuka untuk bisa menerima apapun keluhan-keluhan, sama-sama kita kawal agar ini benar-benar bisa dituntaskan siapapun yang diduga pelakunya nanti kalau memang itu diduga disebabkan oleh adanya penganiayaan. Oke, baik. Pak Afri, tadi juga sempat disinggung soal perlindungan saksi dan korban. Sejauh ini Anda sebagai pihak keluarga pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan begitu atau intimidasi misalnya selama Anda melaporkan dugaan kekerasan yang dialami almarhum anak Anda ini, Pak Afri? Kalau saya pribadi nggak ada, Pak. Cuman paman anak saya itu mendapat perlakuan ketidaknyamanan, Pak. Bentuknya seperti apa ketidaknyamanannya? Seperti selalu ada orang yang berdiri di depan rumahnya pakai motor, melihat rumahnya itu sering, Pak. Di dini hari, malam hari, tengah malam, siang juga sudah ada kata-kata menakut-nakuti paman anak saya juga. Gitu, Pak. Pokoknya yang mengalami itu paman anak saya yang kebanyakan, Pak. Oke. Tapi dari pihak keluarga inti sejauh ini belum ada pengalaman seperti itu ya. Tapi ada paman dari anak Bapak ya. Artinya adik atau kakak dari Pak Afri ya? Kakak dari istri. Oh, kakak dari istri Pak Afri yang saat ini mengalami dugaan intimidasi begitu dari pihak-pihak tertentu. Tapi ini juga semoga didengar juga oleh pihak kepolisian bahwa ada intimidasi, ada yang mengawasi begitu ya kira-kira ya dalam beberapa hari kebelakang ini setelah ada laporan begitu dugaan kekerasan yang dialami anak Bapak. Artinya sampai saat ini pihak keluarga merasa memerlukan ya adanya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pak Afri. Iya, Pak. Iya. Ya, merasa perlu ya untuk ada perlindungan dari LPSK. Sudah berkomunikasi dengan LPSK, Pak Afri? Belum, Pak. Baru dengan LBH, Pak. Kami komunikasi minta perlindungan. Oke. Kalau gitu saya ke Bu Indira lagi. Perlukah segera akan ada koordinasi dengan LPSK untuk melindungi saksi dan korban ini, Bu Indira? Iya, hari ini anggota LBH Padang yang ada di Jakarta, mereka akan datang ke LPSK pada siang hari ini meminta perlindungan. Dan kami ingin ini disegerakan begitu agar kemudian perlindungan saksi-saksi lebih terproteksi, apalagi ini anak. Dan kemudian jujur saja, Bang, sebenarnya sebelum saksi A itu datang ke Polres, dia sudah bertemu dengan kami dan kami sempat mencatatkan keterangan dan ada beberapa keterangannya yang berbeda dari yang dia berikan ke kami dan keluarga dan yang diberikan ke kepolisian. Keterangan apa itu, Bu Indira? Jadi waktu itu saksi ini mengatakan bahwa dia kemudian memang ada komunikasi soal akan lari atau melompat itu, dan kemudian kami menanyakan apakah kamu melihat dia lompat, dan kemudian dia mengatakan tidak, dan kemudian dia katakan dia dibekuk dan dia melihat dikerumunin gitu. Terakhir kali dia melihat AM ini dikerumunin begitu. Dan waktu itu karena dia anak, tentu saja kami tidak bisa meminta kuasa langsung kepada dia. Tentu kami izin kepada keluarganya yang memberikan kuasa kepada kami. Lalu kontak kami keputus dengan mengatakan dia punya semacam om lah di Polda atau apa begitu. Nah ini situasinya, dan kami hilang kontak sampai saat ini tidak bisa kami temui. Oke, ini perbedaan keterangan ini juga diduga mungkin saja ada intimidasi di tengahnya sehingga ada perbedaan keterangan itu, begitu ya Bu Indira ya? Ya, karena kita harus ingat kasus AM ini bermula viral ketika saksi A ini diwawancarai oleh keluarga dan kemudian di-up langsung di media sosial, sehingga kemudian datanglah banyak pemberitaan itu dan kami turun karena kasus ini viral di media begitu. Dan keluarga juga datang ke kami dan kami ditemankan oleh keluarga untuk bertemu dengan saksi-saksi lainnya, anak-anak lainnya yang juga mendapatkan tindakan penyiksaan begitu. Jadi proaktif keluarga untuk mencari saksi-saksi dan kemudian mendokumentasikannya itu sangat luar biasa sebenarnya. Dan ini yang harus kemudian kita kawal bersama untuk keadilan bagi Afif Maulana dan kawan-kawannya.
Baik, ini juga sudah cukup viral juga, ada tagar Justice for Afif begitu di berbagai jejaring media sosial. Semoga ini bisa juga didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengungkap apakah betul ada dugaan kekerasan yang dialami oleh Afif, Ananda Afif atau tidak. Terakhir saya ke Pak Yusuf dan juga nanti ke Pak Afri ya. Pak Yusuf, ada pesan yang ingin Anda sampaikan sebelum saya tutup perbincangan kita pagi hari ini? Ya, sekali lagi kami hari ini akan memantau langsung di Polda Sumbar, tim akan ke sana meminta pertama klarifikasi dulu, nanti kita akan mendengarkan apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian di dalam penanganan ada korban almarhum Afif ini yang meninggal dunia. Kira visumnya bagaimana, nanti kita akan mendapatkan penjelasan dan kami akan mendorong apapun perkembangan terkait dengan penanganan yang sudah dilakukan, tentu dari pihak keluarga perlu diberikan informasi sebagai wujud transparansi. Nah, terkait dengan yang terakhir disampaikan oleh Ibu Indira tadi, terkait dengan saksi tadi itu perlu kita dorong nanti agar dimintain keterangannya, dan itu sekali lagi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga terhindar dari dugaan-dugaan apapun yang itu kaitannya dengan ancaman ataupun intimidasi. Baik, Pak Afri, terakhir apa pesan Anda untuk publik dan juga mungkin pihak kepolisian sebelum saya tutup perbincangan kita pagi hari ini? Silakan Pak Afri. Pesan saya, semoga Pak Kapolda benar-benar mengusut kasus ini dengan benar gitu dan secara terbuka, terang-terangan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya. Oke, baik. Indonesia, saudara, telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan ke dalam Undang-Undang Anti Penyiksaan, sehingga praktek penyiksaan harus dihapuskan atau zero tolerance against torture. Jadi tidak dibenarkan dalam hal apapun, meskipun itu aparat kepolisian ataupun penegak hukum, untuk melakukan kekerasan terhadap pelaku ataupun korban dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Narasumber saya ada anggota Kompolnas atau Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Lalu juga ada orang tua dari almarhum korban AM, Afrinaldi, dan juga ada Direktur LBH Padang, Indira Suryani. Sekali lagi kami prihatin dengan apa yang dialami Pak Afri dan keluarga, turut berduka cita ya Pak Afri. Semoga sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi para narasumber saya dan saudara. Setelah jeda